Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, Rabu 13 Agustus 2025, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita kerjakan di pagi hari ini kita diberikan keberkahan dan sampai nanti kalian pulang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Selesai, amin amin ya robbal alamin. Untuk memulai kegiatan pagi hari ini saya mau absen terlebih dahulu. Tetapi setelah saya menyebutkan nama, jawabnya bukan hadir, tetapi apa perasaanmu hari ini? Oke? Siap? Siap. Ahmad Alfu Husain. Oh, perasaan. Oke, alhamdulillah. Alif Raihan Nur Sasongko. Senang. Andrea Adi Dispen. Andrea Davina. Aurelia Viana. Naswa Dispen. Fabian Asfa. Fadila Natasha Maulida. Firza Jihan Oktavia. Gio Masruri Pratama. Heni Karisa Putri. Iva Maulidia. Hastiafin. Mario Kristianto. Maula Kavina. Maulida Cahya Ningrum. Maya Yunita. Taufik. Muhammad Dimas Pradipta. Ainul Yakin. Rafiq. Apa bedanya bahagia, senang, gembira? Sama semua. Muhammad Khaironi. Alhamdulillah, dari 36 siswa hampir hari ini bahagia. Kenapa kok bahagia? Kenapa kok bahagia? Ada alasannya kenapa kok bahagia? Oke. Kalian masuk di Mapel Prakarya Kewirausahaan, harapan saya kalian juga lebih bahagia. Kenapa alasannya? Karena mendapatkan ilmu baru. Silahkan dibuka, apakah sudah siap buku PKWU-nya? Sudah, silahkan diangkat semuanya buku PKWU-nya. Sudah sesuai dengan buku PKWU-nya? Sudah, bukan buku lain? Sudah, wis. Silakan ditaruh lagi. Dibuka. Materi yang sudah saya sampaikan di minggu kemarin yaitu tentang, kita review sebentar, tentang klasifikasi bahan pangan. Ada berapa kelompok klasifikasi dari bahan pangan? Apa saja? Ada 2 kelompok besar. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu yaitu nabati. Ada 6 kelompok besar. Yang pertama, contohnya apa? Hortikultura? Sayur, buah, dan bahan tanaman hias. Kelompok yang kedua yaitu umbi-umbian. Berbagai macam contoh umbi-umbian mulai dari kelompok yang ketiga yaitu serelia dan kacang-kacangan. Contoh serelia. Kelompok yang keempat yaitu bahan penyegar. Yang termasuk dari bahan penyegar adalah
kopi, teh, coklat, tembakau. Kelompok yang kelima yaitu lemak dan minyak. Yang keenam rempah-rempah. Sedangkan kelompok dari bahan pangan hewani, daging, iya, di mana bahan pangan tersebut mulai dari bahan pangan nabati dan hewani yang bisa dijadikan bahan baku atau bahan utama dalam pengolahan makanan khas daerah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Apa yang ada di pikiran kalian tentang makanan khas daerah? Ada yang tahu apa yang ada di pikiran kalian tentang makanan khas daerah? Apa itu makanan khas daerah? Makanan tradisional. Kemudian apa lagi? Betul, yang dijadikan khas suatu daerah tersebut. Saya akan melakukan asesmen awal, silahkan berdiri semuanya, untuk mengetahui pengetahuan awal tentang makanan khas daerah dalam bentuk permainan. Kita akan jelajah Nusantara, mulai dari makanan khas dari Sabang sampai Merauke. Sudah dipikirkan makanan khas daerah yang ada di pikiran kalian? Sudah? Sudah? Satu saja sebutkan makanan khas daerah beserta asalnya dan bahan utama yang dibuat. Jelas? Konsentrasi? Siap? Siap. Mulai dari Fabian, semuanya dengan tepuk konsentrasi. Madura, bahannya? Oke, lanjut. Bangku, enggak apa-apa wis, biar lebih semangat. Oke. Mario. dari Surabaya, bahannya? Oke. Oke, lanjut. Oke. 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 Zayan. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Silakan duduk kembali. Dari 36 kuliner atau makanan khas daerah yang sudah kalian sebutkan tadi, ada yang sama? Ayo, kalau ada yang memperhatikan, ada makanan yang sama. Urap, terus karedok, gudeg. Silahkan maju ke depan yang menyebutkan yang sudah disebutkan sama temanku tadi. Ayo. Roni sama gudeg tadi siapa? Hah? Silakan maju ke depan. Dari temanmu tadi, padahal di awal sudah ada yang menyebutkan, tapi disebutkan lagi. Makanan Nusantara mulai dari Sabang sampai Merauke itu bermacam-macam. Kenapa kok disebutkan lagi? Hukumannya apa? Nyanyi apa? Silahkan menyanyi lagu daerah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah ditentukan? Sing kompak, yang lainnya pakai tepuk tangan. 1, 2, 3. Itu saja. Itu hukuman kelompok. Sedangkan yang kedua hukuman individu. Silahkan deskripsikan
rasa makanan yang sudah kalian sebutkan tadi. Mulai dari Rafiq. Sampai tadi apa? Gudeg. Rasanya gurih. Ya, betul. Gurih, manis. Iya. Enak. Sudah, lanjut Taufik. Sudah, lanjut Roni. Oke, lanjut. Karedok. Gurih. Kemudian sudah, wis, tepuk tangan untuk temanmu 4 yang kurang apa? Konsentrasi. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan. Dari asesmen awal yang sudah kita lakukan ini tadi, kalian sudah paham macam-macam dari makanan khas daerah. Ternyata makanan khas daerah mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki berbagai macam jenis, rasa, dan bahan bakunya pun juga berbeda. Selain itu, makanan khas daerah juga mencerminkan suatu budaya yang ada di daerah tersebut. Betul apa tidak? Kita bahas tadi yang punyanya Nida tadi, yaitu getuk. Ada yang tahu filosofi dari getuk? Getuk ada lagunya, ada yang tahu? Tidak tahu semuanya. Getuk awalnya dari daerah mana, getuk? Getuk? Ya, bisa di daerah Jawa, Awal mula ada bahan makanan berupa getuk berasal dari masa penjajahan Belanda dahulu lah. Ini kita belajar sejarah. Pada saat penjajahan Belanda zaman dahulu, kekurangan beras dan lain sebagainya, rakyat jelata hanya memiliki bahan baku berupa singkong yang kemudian diolahlah dengan masyarakat Jawa dengan berbagai macam inovasi. Zaman dahulu masyarakat sudah melakukan inovasi. Bagaimana caranya? Bahan dasar dari singkong kemudian dijadikan getuk. Kenapa namanya getuk? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa kok getuk? Kenapa? Ada yang pernah membaca filosofi dari getuk? Kita berbicara tentang getuk karena prosesnya yang di tuk, benar apa enggak? Dengan menggunakan lumut, sehingga masyarakat Jawa menyebutnya dengan getuk. Getuk apa? Lindri. Kalau dulu getuk cuma berbahan dasar dari singkong ditambahkan dengan gula dan parutan kelapa. Tetapi semakin berkembangnya zaman, getuk sekarang sudah ada inovasinya. Berupa apa saja? Berupa apa saja? Getuk rasa maca. Ada apa enggak? Iya. Terus getuk unyil. Ada apa enggak? Getuk rasa coklat, rasa red velvet dan lain sebagainya. Nah, itu hasil dari produk olahan modifikasi makanan khas daerah yang lebih bervariasi. Sudah ada pemikiran dari sini? Sudah ada? Oke, itu tentang makanan khas daerah. Faktor yang mempengaruhi dari makanan khas daerah yang pertama yaitu dari letak geografisnya. Kenapa alasannya kok letak geografis mempengaruhi dari makanan khas tersebut? Kenapa? Geografis, kita belajar tentang geografi. Di dataran rendah atau di dataran tinggi pasti masyarakat makanan khas daerahnya berbeda. Daerah dataran tinggi seperti Bromo, Tengger dan lain sebagainya, makanan daerahnya berupa apa? Hangat, berkuah, pedas dan lain sebagainya. Iya apa enggak? Iya, disesuaikan dengan letak geografisnya karena suhunya yang dingin. Yang kedua yaitu ketersediaan bahan baku. Saya ambil contoh dari masakan Jawa Tengah. Jawa Tengah khasnya tadi contohnya apa tadi makanan khas dari Jawa Tengah? Gudeg,
urap, dan lain sebagainya. Khas rasanya tadi yang kalian sebutkan, manis. Kenapa alasannya? Karena masyarakat Jawa itu kalem-kalem. Iya enggak? Iya, itu berpengaruh dengan masakan yang dihasilkan. Beda halnya dengan masyarakat luar Jawa, Sumatera, Batak, dan lain sebagainya, lebih dominan rasa pedas dan asam, bahkan rempah-rempah yang ditambahkan. Kenapa alasannya? Kenapa alasannya? Karena watak dari masyarakat tersebut yang keras dan lain sebagainya, itu mempengaruhi dari makanan khas daerah yang dihasilkan. Berdasarkan informasi, ada 5 makanan khas daerah yang terkenal di luar negeri. Yang pertama yaitu yang pertama nasi uduk. Kenapa nasi uduk terkenal? Banyak sekali bule turis mancanegara mencari nasi uduk karena rasa nasinya yang pulen, gurih, dan lain sebagainya. Tidak ada di negaranya. Yang pertama itu adalah rendang. Rendang adalah makanan khas daerah yang terkenal di luar negeri. Insya Allah nanti kalau kalian ke luar negeri pasti menemukan rendang atau restoran masakan Padang. Ya enggak? Iya. Siapa yang kepingin ke luar negeri? Lanjut, ada gado-gado, sate, rawon, dan lain sebagainya, merupakan makanan khas daerah Indonesia yang terkenal di luar negeri. Tetapi secara faktanya, apakah makanan khas daerah yang kalian temukan selama ini sudah mulai terlupakan? Iya apa tidak? Iya. Kenapa alasannya? Kenapa alasannya? Kenapa? Kenapa alasannya sudah mulai terlupakan? Karena sudah terpengaruhi atau masuknya masakan, iya, masakan luar negeri. Pada kesempatan kali ini saya akan merancang pikiran kalian dengan metode design thinking. Apa itu design thinking? Merancang suatu pikiran, cara yang dipergunakan untuk memperhasilkan masalah yang dihasilkan untuk memecahkan penyelesaiannya. Pikiran kalian yang pertama di sini adalah masalah apa tadi? Makanan khas daerah yang sudah mulai terlupakan. Langkah awal yang harus kalian pikirkan di setiap individu itu empati. Ada empati, ada simpati. Apa bedanya? Kalau simpati cuma berperasaan saja, sedangkan empati ikut merasakan dan bahkan action melakukan, berempati. Dari hasil empati makanan khas daerah yang sudah mulai terlupakan tadi, kemudian langkah yang kedua yaitu define. Dari permasalahan tersebut kemudian kamu menganalisis, oh ternyata permasalahannya seperti ini, A, B, C, dan lain sebagainya. Dari hasil define tadi kemudian ide, muncullah ide baru. Oh, ternyata saya mau buat produk ini dikombinasikan jadi ini dan lain sebagainya. Intinya apa? Kalian harus cari permasalahan terlebih dahulu dengan teknik design thinking. Apa tadi langkah yang pertama? Empati. Langkah yang kedua yaitu define, yang ketiga ide, yang keempat adalah prototype. Contohnya gado-gado, tahu gado-gado? Tahu. Gado-gado selama ini cuma dikemas menggunakan karton dan lain sebagainya. Dengan ide dan pemikiran saya gabungkan dengan makanan internasional, jadilah kebab gado-gado. Mungkin apa tidak? Mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, pasti mungkin. Tidak hanya itu, mungkin gado-gado digabungkan menjadi sushi, dalamnya sushi. Bisa apa enggak? Bisa. Dengan kata lain sushi Jawa. Ya enggak? Nah, tuh. Pikirkan langkah awal terlebih dahulu, empati, merasakan apa yang kalian rasakan. Kalian setiap hari jajan? Ya, apakah ada makanan khas daerah yang di daerah sini
makanan khas daerah yang di kantin? Ada. Ya apa enggak? Lah, kalian bisa melakukan empati. Ternyata di kantin SMA Negeri 1 Tumpang tidak ada makanan khas daerah karena semuanya makanannya berupa dimsum, sushi dan lain sebagainya. Ya apa enggak? Ya. Define. Oh, dari permasalahan tersebut bahan dasarnya ini saya bisa membuat dan menghasilkan suatu ide. Jelas dari sini? Jelas. Saya beri waktu 15 menit untuk berpikir. Silahkan pikirkan ide makanan khas daerah apa yang bisa dijadikan untuk peluang usaha. Silahkan maju. Perwakilan ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil lembar kerja murid. Silakan maju ke depan. Tetapi akan saya bataskan biar beraneka ragam. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu, Fabian. Saya putar spinnya, nanti termasuk makanan khas daerah dari mana. Jawa Tengah. Silakan cari makanan khas daerah yang dari Jawa Tengah. Papua. Sumatera. Lanjut kelompok 3. Jawa Barat. Terakhir, silahkan cari makanan khas daerah, referensinya boleh Jawa, pakai media komunikasi digital dan lain sebagainya. 15 menit mulai dari sekarang. Ya, wes, langsung silahkan ditulis. Mudah. Betul. Kombinasinya apa? Kreasinya, inovasinya? Apa? Pecel, kombinasinya mungkin bisa? Iya, yang lainnya tadi saya sudah beri contoh kebab. Sushi bisa isiannya. Sing kreasi lagi, pikirkan. Sudah? Enggak apa-apa, silakan. Kenapa alasannya kok rendang sama cireng? Iya. Oh iya sih, enggak apa-apa. Oke, wes tulis. Wes. Di prototipe silahkan digambar. Prototipe berarti contoh produk dan beri mereknya, brandnya. Cireng rendang. Sindang, wes silakan. Gak apa-apa, kan sampai dari Sumatera tadi. Cirengnya, oke, tidak apa-apa. Lihat sing deh. Tulis sing sesuai deh. Berempati. Sampai kenapa alasannya kok berempati tadi? Karena makanan khas daerah sekarang yang sudah mulai punah. Terus kenapa? Ini sebenarnya observasi, tapi nggak usah wis langsung ditulis di sini. Tulisannya apa? Dari hasil empati menghasilkan beberapa pemecahan masalah dengan menghasilkan produk baru. Langsung aja wis ide barunya apa? Terus contoh. Sudah dihasilkan produk inovasinya? Sudah. Mulai dari kelompok 1 silakan maju ke depan untuk memberikan informasi, ide, inovasi baru perihal makanan khas daerah. Karo koncone sirek. Ya. Juru bicara ini apa? Juru bicara ini.
Lu nggak mau. Balik. Silakan dijelaskan inovasi produk apa yang sudah kalian pikirkan di hari ini. Silakan. Salam dulu. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mempunyai lumpia fusion, yaitu yang berisi kulit lumpia. Terus ada smooth beef, keju mozzarella atau cream cheese dan salmon. Terus yang melatar belakangi kenapa sampean memilih produk tersebut, alasannya? karena ada perpaduan makanan dari Indonesia dan Jepang, ya luar negeri gitu loh. Terus sayur ada ayamnya dan ada yang bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan yang sudah kita lakukan di jam pertama dan jam kedua ini? Silakan Heni. Oke, ada yang lagi mau menyimpulkan kegiatan dari kegiatan hari ini? Silakan Ainul. Makanan khas juga tergantung pada kondisi geografis daerah tersebut, seperti dataran rendah, dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi yang lebih menyukai makanan yang dominan panas atau hangat daripada dataran rendah yang lebih menyukai dingin-dingin. Ya. Selain itu, makanan khas daerah juga bisa dikombinasikan dengan makanan sekarang atau kesukaan anak-anak zaman sekarang, seperti dikombinasikan dengan makanan-makanan luar agar generasi kita bisa menikmati makanan itu lagi dan tidak terlupakan. Kemudian cukup? Selain itu? Sudah. Terima kasih atas Heni dan Ainul tadi yang sudah menyimpulkan bahwa kegiatan kita hari ini bermanfaat, bermakna, dan menggembirakan. Betul apa tidak? Bisa saya simpulkan bahwa makanan khas daerah bisa dijadikan identitas suatu daerah atau ikon ciri khas keunikan yang tidak ada di daerah lainnya. Iya Pak Ndak? Betul. Yang kedua yaitu kalian bisa melakukan inovasi atau modifikasi makanan khas daerah yang sudah mulai terlupakan, yang kemudian kalian kembangkan lagi sehingga menjadi suatu produk baru yang sesuai dengan selera generasi Z zaman sekarang. Selain itu, tidak hanya itu, dukungan pemerintah pun juga harus
mengikuti, mulai dari diadakannya festival kuliner dan lain sebagainya. Itu kesimpulan dari kegiatan hari ini. Tidak hanya kalian juga bisa melakukan pelestarian makanan khas daerah. Sampai bertemu minggu depan. Minggu depan silahkan dipersiapkan bahan alat untuk praktek minggu depan. Komunikasi, diskusi bisa melalui WA grup yang sudah kita buat. Jelas dari sini? Ya. Sampai bertemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.